Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ja'ala zulumati ilan nur summaladina bi rabbihim ya'dilun summaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, syaimin dan syaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185-186 yang mengatakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakan bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah kabulkan orang yang berdoa, yang memohon kepadanya apabila dia berdoa. Tapi syaratnya adalah wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka kabulkan dulu permintaanku dan beriman kepadaku supaya kamu berada di atas jalan dan petunjuk Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini kita senantiasa dituntut untuk mengenal Allah, untuk senantiasa taqarrub kita kepada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan inni fa inni qarib, Allah dekat dengan kita. Jadi kita akan merasa dekat dengan Allah, sehingga segala gerak-gerik kehidupan kita akan dipantau oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlepas daripada pengawasan Allah. Oleh karena itu adalah sesuatu hal yang bukan masalah ringan untuk menanamkan di dalam hati kita bahwa Allah mengawasi segala gerak-gerik kita. Allah Maha tahu tentang kehidupan kita. Allah menyebutkan bahwa Allah adalah Maha dekat. Di dalam surah 15 disebutkan bahwa kehidupan kita akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surah 50 Allah mengingatkan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam surah 50 Al-Qaf disebutkan bahwa Allah adalah adanya menciptakan kita manusia, dan Allah mematuhi dan Allah mengawasi kepatuhan setiap manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan di dalam dadanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena Allah adalah lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, jadi permasalahannya adalah tidak lain supaya kita yakin Allah menurunkan kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dalam surah 15. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dan Allah yang memelihara keabsahan dan kemurnian daripada Quran. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita bertanya Tuhan ada di mana, Tuhan adalah lebih dekat daripada urat leher kita. Oleh karena itu jangan kita memikirkan tentang zatnya Allah, tapi pikirkanlah ciptaannya Allah. Bahwa Allah mengingatkan di dalam hadisnya bahwa Rasul menyatakan bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang apa yang diciptakan Allah. Jangan sekali-kali kamu memikirkan tentang zatnya Allah, karena belum waktunya dan kamu tidak akan sanggup. Sebagaimana Nabi Musa tidak sanggup untuk melihat Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga ingin kenal, ingin dekat dengan Allah, belum waktunya untuk menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu harus kita yakini bahwa Allah dekat dengan kita. Bagaimana cara meyakinkan diri kita? Kita adalah memiliki suatu fisik yang diingatkan oleh Allah bahwa wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri apakah tidak kamu perhatikan? Kita hidup, kita beraktivitas, kita bisa bernapas, jantung kita bisa bergerak, paru-paru kita bisa mengembang dan mengempis. Ini semua adalah perjalanan hidup kita yang kita tidak bisa menguasainya. Tapi semua adalah metabolisme kehidupan kita di dalam perut kita. Itu adalah semata-mata kekuasaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita renungkan bahwa kita merasakan ada angin semilir kepada diri kita. Apakah kita bertanya, manakah angin itu? Seperti apa angin itu? Tapi yang kita lihat adalah pergerakan daripada angin itu sendiri sebagai akibat daripada tertiupnya oleh angin. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita mencari Tuhan, maka marilah kita renungkan, mari kita dekat kepada Allah,
bahwa Allah akan mengabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tapi kabulkan dulu permintaanku dan beriman kepadaku. Permintaan Allah tidak lain supaya kita kembali dan patuh kepada Allah. Di dalam surah Al-Anfal Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah wali rasul. Kabulkanlah permintaan Allah dan permohonan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita tentang suatu kehidupan. Wa alamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbi, Allah membatasi antara otak, pikiran, hawa nafsu kita dan hati nurani. Nah, jadi oleh karena itu di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, mari kita senantiasa membuktikan bahwa kita falyastajibuli, mengabulkan permohonan Allah. Ramadan ini adalah saatnya kita untuk mengembalikan kehidupan manusia, untuk mengembalikan jati diri manusia, untuk mengembalikan idealisme kehidupan kita, bahwa kita tidak ada sesuatu kekuatan yang bisa mempengaruhi diri kita kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi oleh karena itu, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukinya. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan taqarrub. Kita senantiasa merasa dekat kepada Allah, karena tidak ada satupun yang melihat bahwa kita di dalam bulan Ramadan, apakah kita minum, apakah kita makan, tidak ada satupun yang melihat, kecuali Allah yang melihat segala gerak-gerik kita. Nah, jadi oleh karena itu merasa ada waskat, ada pengawasan melekat di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mau melakukan kemusyrikan, kezaliman, kemudian kita melakukan kemaksiatan, melakukan korupsi, manipulasi, menjolimi orang. Sebab akhirnya menjolimi orang, akhirnya kembali menjolimi diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dibukakan hati nurani kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, supaya kita merasakan bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Sebagaimana iman Islam ihsan menyatakan bahwa seolah-olah ihsan itu kita melihat Tuhan atau Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Nah, jadi hidup kita ini dipantau, senantiasa dimonitor oleh Allah, dan semua akan diperlihatkan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan membuktikan apa yang sudah kita lakukan, sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah menghidupkan yang mati dan Allah mencatat segala gerak-gerik kehidupan kita, apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu semua tercatat di dalam kitab yang nyata, di dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Kita harus yakin ini akan diperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.